Uh, pada kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya tentang materi biofarmasetika yang diawali oleh definisinya dulu. Jadi definisi biofarmasetika itu adalah studi in vitro yang mengkaji dampak sifat fisikokimia dari substansi obat ataupun produk obat pada penghantaran obat ke tubuh, baik itu kondisi normal ataupun dari sisi ketika dia sakit ya, patologis, dalam kondisi patologis gitu. Kemudian concern atau perhatian utama dari biofarmasetik itu adalah bioavailabilitas dari obat tersebut, karena seperti yang kita tahu ya, obat itu harus berada di antara MIC dan MTC ya, agar dapat memberikan efek gitu. Sehingga bioavailabilitas yang cukup akan menunjang keberhasilan terapi yang diberikan kepada pasien gitu. Kemudian di sini bioavailabilitas itu terminologinya adalah pengukuran laju atau extend adanya ya, secara kualitatif, berarti baik secara kualitatif maupun kuantitatif ya, dari bahan aktif obat yang tersedia untuk dapat berikatan pada reseptornya atau site of action. Karena sirkulasi sistemik darah menghantarkan secara terapeutik bahan obat ke jaringan atau ke site of action gitu, ke tempat beraksinya obat tersebut gitu. Seperti yang kita tahu, efek farmakologis akan dicapai ketika si obatnya itu bisa berikatan dengan reseptor yang bersesuaian dengan dia gitu, sehingga dia akan menimbulkan efek, tapi tentunya dalam kondisi konsentrasi tertentu di antara MIC dan MTC. Itu minimum effective concentration sampai minimum toxic concentration. Perubahan bioavailabilitas akan merubah dari sisi farmakodinamik maupun toksisitas dari obat tersebut. Tujuan dari biofarmasetik itu adalah mengadjust gitu, bisa meningkatkan, bisa memperbaiki dari penghantaran obat dari suatu produk obat pada suatu metode atau cara, sehingga bisa memberikan aktivitas terapeutik yang optimal. Dan tentunya aspek keamanan untuk pasien pun harus diperhatikan, karena bahkan safety itu merupakan poin pertama ya ketika kita memproduksi obat. Maka yang kita pilih pertama adalah safety, quality, baru efficacy. Kemudian biofarmasetik itu adalah ilmu yang menguji hubungan antara sifat fisikokimia obat, kemudian bentuk sediaan obat gitu, yang obat tersebut diberikan pada rute yang bersesuaian gitu, pada laju dan jumlah dari absorpsi sistem obat secara sistemik gitu. Jadi biofarmasetik ini sebenarnya menggabungkan atau mengkorelasikan gitu antara sifat fisikokimia, kemudian dengan sifat fisikokimia tertentu, berapa sih yang akan terabsorpsi gitu, berapa sih yang akan terdisolusi gitu, sehingga nanti konsentrasi obat yang dalam hal ini bioavailabilitas ya, tadi kita sudah bahas, itu berada pada kondisi yang optimal, sehingga nanti pengobatan bisa berhasil gitu. Kemudian sehingga biofarmasetik itu involves atau ada beberapa faktor lah yang mempengaruhi gitu. Yang pertama adalah kestabilan dari obat yang ada di dalam produk obat gitu. Jadi stabil nggak sih si obat tersebut? Apa jangan-jangan ketika di produk obat tersebut malah dia udah nggak stabil gitu, dia udah berubah gitu, dia bahkan bisa jadi toksik, bisa jadi inaktif, otomatis itu akan bisa membahayakan gitu. Terus juga bisa membuat pengobatannya jadi sia-sia ya. Kemudian influence berikutnya adalah, atau pengaruh berikutnya adalah pelepasan obat dari
produk obat tersebut gitu. Jadi misalnya obat-obat yang dia memiliki apa namanya gugus-gugus asam ya, berarti ketika dia terdisolusi dia tidak akan terlarut gitu, dia tetap akan menjadi molekul gitu, sehingga terdisolusinya nanti ketika dia menyentuh medium yang pH-nya basah gitu, seperti yang sudah kita pelajari dulu ya tentang kelarutan gitu. Kemudian juga waktu itu sudah dibahas tentang difusi ya gitu. Kemudian pengaruh berikutnya adalah laju disolusi atau pelepasan obat pada absorption site gitu, pada tempat absorpsinya gitu. Jadi sifat-sifat kimia tertentu akan mempengaruhi apakah obat tersebut akan terabsorpsi di bagian mana gitu. Seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Kalau asam ya berarti dia bisa kan sebelum diabsorpsi harus terlarut dulu ya, harus terdisolusi dulu ya. Disolusinya di mana ya, tentunya di lingkungan yang bisa membuat ia terlarut di dalamnya gitu. Nah, biasanya terlarut itu dalam bentuk ionik ya. Jadi kalau misalnya dia asam ya berarti harus dibasah gitu dan sebagainya gitu. Kemudian ketika dia harus terabsorpsi ya berarti dia harus jadi bentuk molekul. Jadi situasi atau suasana di sekitarnya itu harus mendukung dia agar menjadi bentuk molekul sehingga bisa terabsorpsi dengan baik. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah absorpsi sistemik dari obat gitu. Jadi skema generalnya bisa dijelaskan seperti demikian. Jadi obat itu terdisintegrasi dulu, kemudian terdisolusi. Ini untuk bentuk-bentuk sediaan tablet ya, sediaan solid. Jadi terdisintegrasi, kemudian menjadi granul-granul, kemudian menjadi serbuk-serbuk, fines dan sebagainya gitu, sehingga ketika sudah menjadi fines maka dia siap untuk terdisolusi, kemudian lanjut ke absorpsi, kemudian dari absorpsi dia ada yang terdistribusi ya, itu ada yang terdistribusi, kemudian ada yang masuk ke sirkulasi sistemik, ada yang dia terikat dengan protein, ada yang dia bebas gitu. Yang terikat ya tentunya inaktif ya gitu, ada ketidakaktifan dari senyawa tersebut gitu. Kemudian jalur distribusinya jelas gitu, ada yang ke jaringan, ada yang ke reseptor, ada yang termetabolisme gitu, ada yang tereliminasi gitu. Yang ke jaringan ya berarti terdeposisi ya, terakumulasi di jaringan tertentu gitu. Kemudian ketika dia ke reseptor ya berarti pilihannya ada dua ya, dia menimbulkan efek terapi ketika dia konsentrasinya di antara MIC dan MTC, ataupun ketika dia efeknya malah justru di atas MTC ya malah jadi toksik gitu teman-teman. Kemudian hanya termetabolisme ada obat-obat yang ketika dia termetabolisme ya berarti jadi inaktif, terus ada juga obat-obat yang termetabolisme malah jadi aktif gitu. Nanti kita belajar tentang itu. Kemudian dari distribusi bisa lanjut juga ke eliminasi. Ketika dieliminasi berarti kan keluar dari tubuh ya. Ada yang terekskresi melalui urin, ada yang terdefekasi ya melalui feses ya, kemudian juga lewat keringat dan lain sebagainya gitu, yang sudah kita pelajari ya di masa kita SMA tentang ekskresi lewat mana saja. Ini gambaran singkatnya tadi. Nah ini nih semuanya harus kita pahami gitu, karena kalau kita tidak paham, ada miskonsep di sini maka habis gitu. Nanti kalian akan punya interpretasi yang berbeda ya gitu. Kemudian apa namanya ya ini yang harus kita pegang ya selama kita kuliah 4 tahun ini tuh, karena kalau misalnya kita ada yang tidak paham, misalnya kita nggak paham tentang absorpsi, maka di sininya nanti kalian akan bingung gitu, absorpsi itu apa gitu. Kemudian setelah absorpsi ya proses distribusi ada berbagai macam cabang ya, ada yang tadi sudah dijelaskan ke reseptor, ke jaringan, dan termetabolisme maupun terekskresi. Kemudian studi biofarmasetik ini merupakan
berlandaskan terhadap prinsip-prinsip sains ya dan metode eksperimental gitu. Jadi penelitian dalam atau studi dalam bidang biofarmasetik ini menggunakan keduanya, baik itu in vitro yaitu di luar tubuh ataupun in vivo. In vitro itu menggunakan aparatus ya, menggunakan alat dan perlengkapan tanpa menggunakan laboratorium hewan atau manusia gitu. Jadi kita nggak pakai makhluk hidup sama sekali untuk in vitro ya. Sedangkan untuk in vivo ini lebih kompleks gitu karena kita melibatkan subjek penelitian gitu, yaitu hewan uji, mencit, tikus, kemudian ada kelinci dan lain sebagainya. Kemudian juga melibatkan manusia gitu. Kemudian metode ini harus dapat mengkaji pengaruh dari sifat fisik dan kimia dari obat, kemudian kestabilan obat, kemudian juga mungkin bisa terhadap produksi obat secara skala besar maupun produk obat pada performa biologinya. Jadi ketika kita menguji obat, mungkin nanti bisa baca tentang BABE ya, bioavailability dan bioequivalensi gitu. Nah, ujinya dia mengkaji gitu. Jadi obat, ketika kita memproduksi obat, otomatis kita harus mengetahui efikasinya kan ya. Obat di Indonesia itu rata-rata me-too atau obat kopi. Jadi kita meniru dari inovatornya gitu. Misalnya siapa tuh? Lipitor ya. Lipitor kan isinya atorvastatin kalsium. Dia pertama kali ditemukan oleh saya lupa, AstraZeneca atau Pfizer ya. Nah, setelah 20 tahun berlalu kan patennya hilang, kemudian orang pabrik atau industri lain boleh mengkopi obat tersebut gitu, sehingga ketika mengkopi pun efek yang diberikan harus sama gitu dengan Lipitor gitu. Jadi orang atau subjek penelitian berupa orang itu diuji menggunakan Lipitor, sama nggak bioavailabilitas yang diberikan si obat kopi tersebut dengan inovatornya. Kalau misalnya memang sama ya berarti bisa dirilis di pasaran gitu. Berarti tandanya efikasinya baik gitu. Sekarang bisa setara dengan gold standarnya yaitu inovator. Gitu. Kemudian lebih jauh biofarmasetika ini mempertimbangkan sifat obat dan bentuk sediaan pada lingkungan fisiologis gitu. Kemudian tujuan dari terapi penggunaan obat tersebut, dan terakhir rute administrasinya. Obat-obat yang secara umum diberikan langsung as pure chemical drug substance, jadi obat secara umum tidak diberikan dalam bentuk langsung sediaan aktifnya gitu. Maksudnya kita beli obat nih paracetamol 500 mg, ya kita nggak diberikan tok paracetamol 500 mg gitu, tapi kita diberikan tablet atau sirup gitu atau suspensi yang isinya paracetamol 500 mg per takar gitu, misalnya per 1 tablet atau per 5 mili dan sebagainya gitu. Jadi kita sudah bahas juga dulu di farmasetika bahwa dibuat sediaan itu agar memudahkan kita dalam menakar dosis gitu, sehingga obat yang diberikan tidak exceed dari konsentrasi yang diharapkan gitu. Kemudian juga untuk tujuan-tujuan tertentu ya, misalnya obat panu gitu, mikonazol nitrat diberikannya secara apa? Misalnya mau secara topikal ya, berarti topikal nggak bisa dong dikasih bentuk tablet gitu. Nah, berarti kan diberi bentuk yang bisa mengakomodasi dia untuk tetap berada di kulit dalam jangka waktu tertentu, sehingga si mikonazolnya itu bisa
masuk gitu, bisa melewati membran semipermeabel yang ada di kulit. Seperti yang kita tahu kan, kulit punya berbagai macam stratum ya. Jadi dari epidermis saja tuh ada 5 stratum. Nanti kalian bisa lihat stratumnya apa aja. Kemudian terdiri dari apa? Stratum korneum kan terdiri dari lipid fosfolipid bilayer gitu, yang dia punya koefisien partisi tertentu gitu. Jadi ketika bentuk sediaan topikal itu yang kita perlu perhatikan adalah pertama koefisien partisi, kedua adalah koefisien permeabilitas. Jadi kulit punya koefisien permeabilitas, sedangkan obat itu punya koefisien partisi. Jadi ketika koefisien partisinya itu misalnya si obat itu terlalu apa ya, ke arah lebih lipofil, berarti sulit juga melewati gitu, karena tertentu gitu untuk menembus stratum corneum itu koefisien partinya tertentu. Nanti kalian bisa lihat di berbagai literatur ya, harus berapa gitu. Nah, jadi nanti buat teman-teman yang mau penelitian ke arah sediaan topika, transdermal, itu yang diperhatikan adalah koefisien partisinya. Itu dari si bahan obatnya, dari eksipien-eksipiennya, kemudian terakhir dari sediaannya itu sendiri gitu. Nanti mungkin dicoba menggunakan cell diffusion fans gitu, untuk mengetahui absorpsi secara absorpsi pada kulitnya ya gitu, karena diharapkan ketika topika kan tidak menembus pembuluh darah ya, sedangkan kalau misalnya untuk yang transdermal harus masuk ke pembuluh darah agar bisa beredar secara sistemik. Itu menarik teman-teman untuk transdermal. Oke, kemudian udah jelas ya bahwa bentuk sediaan obat itu dibentuk dari suatu formulasi antara bahan aktif dan bahan-bahan tambahan yang akan membentuknya menjadi bentuk sediaan. Kemudian produk obat didesain untuk menghantarkan obat untuk baik lokal maupun sistemik gitu. Bentuk produk obat yang umum ya cairan gitu, berupa larutan, suspensi, emulsi, tablet, kapsul, kemudian ada injeksi, kemudian ada supos, kemudian transdermal. Nah, itu masih agak-agak jarang ya kalau di Indonesia ini ya. Kalau di luar negeri mungkin sudah banyak bertebaran gitu. Kemudian topikal produk seperti krim, salep, pasta gitu ya. Nanti kita akan temui ya di teknologi sediaan formulasi pada semester ini juga gitu. Kemudian desain dan formulasi produk obat membutuhkan suatu pemahaman ya tentang prinsip-prinsip biofarmaseutik pada penghantaran obat. Nah, untuk studi biofarmaseutik jadi studi biofarmaseutik ini kita harus mempertimbangkan sejumlah faktor dalam mendesain suatu produk obat. Berdasarkan yang pertama itu adalah sifat fisikokimia pada bahan obat, kemudian rute administrasi gitu. Termasuk di dalamnya sifat fisik dari si tempat beraksinya gitu, tempat dia diaplikasikan, baik itu misalnya oral ya, berarti kan kita harus tahu ya kalau oral harus seperti apa perlakuannya gitu. Misalnya dia topikal kan berarti harus punya koefisien partisi, kalau oral kan berarti harus misalnya harus terdisintegrasi atau disolusi dalam waktu sekian menit, bisa dicek kompendial. Kemudian implants, transdermal patch, itu berarti kita harus tahu tentang kulit, gimana caranya si obat tersebut bisa menembus stratum corneum tersebut. Yang kita tahu TIK ya, dia sangat tebal dan kaya akan fosfolipid bilayer. Kemudian kita juga harus menentukan efek farmakodinamik yang diharapkan, apakah dia secara langsung atau di aktivitasnya diperpanjang.
Kemudian berikutnya adalah sifat toksikologis ya dari obat tersebut. Kemudian ada keamanan dari eksipien gitu. Misalnya di sini tuh maksudnya adalah eksipien itu kan merupakan bahan yang tidak boleh memberikan efek ya. Gitu otomatis kita harus memeriksa dulu si eksipien ini memberikan suatu interaksi nggak dengan obatnya gitu. Jangan malah dengan adanya eksipien tersebut malah obat tersebut tidak aktif gitu, inaktif. Misalnya obat tersebut mudah terdegradasi atau mudah rusak akibat adanya logam. Oh, kita kasih magnesium stearat dalam jumlah yang besar ya, pasti kan nanti obat tersebut malah rusak gitu. Nanti ada putus ikatannya sehingga bentuknya jadi inaktif. Kemudian di sini ada efek eksipien dan bentuk sediaan obat pada penghantaran obat. Jadi eksipien tertentu akan mempengaruhi pentargetan obat tersebut gitu. Jadi misal gitu, ketika kita mau bikin tablet salut enterik gitu, berarti kan kita harus menambahkan suatu eksipien yang dia mampu menahan si tablet tersebut agar tidak rusak ketika kontak dengan cairan lambung gitu. Berarti kita kasih misalnya hidroksipropil metil selulos ftalat gitu, atau poliakrilik asid eudragit ya, eudragit LS, eudragit macam-macam lah gitu produknya. Itu nanti kita bisa banyak berbicara di materi lain ya, terutama nanti mungkin di eksipien farmasi ya, mata kuliah pilihan. Kemudian untuk berbagai contoh, beberapa obat dimaksudkan untuk beraksi secara topikal dan lokal gitu. Jadi si obat tersebut diinginkannya ya hanya di permukaan gitu. Jadi jangan sampai dia masuk ke sistem kayak misalnya obat panu ya, ikonazol nitrat tadi yang mudah ya. Itu kan berarti kan harus di stratum apa gitu. Coba dicari. Malassezia furfur penyebab panu itu dia berada di stratum mana gitu. Nanti kalian bisa tahu, oh dia di stratum itu gitu. Berarti otomatis si miconazol nitrat hanya boleh sampai stratum tersebut gitu. Jangan sampai dia melewati stratum tersebut bahkan sampai masuk ke pembuluh darah. Nah, itu tidak diinginkan. Jadi absorpsi sistemik tidak diharapkan. Kemudian obat yang dimaksud untuk aktivitas lokal didesain untuk aksi farmakodinamiknya itu langsung gitu. Jadi tanpa mempengaruhi bagian lainnya. Jadi bagian lainnya ya nggak kena gitu. Yang kena ya cuma side itu aja gitu. Kayak misalnya di kulit sini, ya berarti di kulit sini aja gitu. Jangan sampai menyebar ke yang lain gitu. Bahkan mempengaruhi organ yang lain itu tidak diharapkan. Karena dia sifatnya inginnya lokal dan topikal gitu. Kemudian begitupun nanti dengan tetes hidung, tetes mata, tetes telinga gitu. Nah, itu juga jangan sampai masuk ke area sistemik itu, menembus pembuluh darah. Kemudian ada beberapa contoh obat juga yang digunakan untuk beraksi lokal gitu. Misalnya anti infeksi gitu, terus anti jamur, anestetik lokal, kemudian obat MAH ya, antasida ya, kemudian ada astringen, kemudian ada vasokonstriktor, antihistamin atau anti alergi ya, dan juga kortikosteroid. Nah, tapi walaupun kita sudah sebegitu memperhatikannya tentang biofarmasetik, ya ada-ada aja gitu kasus si obat tersebut masuk ke sistemik gitu, walaupun tidak banyak ya gitu. Jika banyak pun berarti produk tersebut harus dilaporkan ke BPOM bahwa dia memberikan efek sistemik loh gitu, terbukti dari post market surveillance atau pemantauan produk tersebut setelah launching ke pasar gitu. Karena dia memberikan efek loh gitu. Nah, berarti ada warning di situ, mungkin
nanti formulasinya diubah sehingga tidak bisa menembus sirkulasi sistemik lagi. Jadi masing-masing rute pengaplikasiannya itu menghasilkan pertimbangan biofarmasetik yang spesifik gitu pada waktu si produk obat tersebut didesain gitu. Contohnya ya, di sini ada contoh, misalnya mendesain tablet vaginal gitu untuk mengatasi kandidiasis ya. Biasanya kandidiasis sih gitu. Nah, berarti dia harus menggunakan bahan-bahan yang sesuai gitu dengan anatomi vagina gitu. Anatomi maupun fisiologi vagina gitu. Misalnya vagina kan dia harus basah ya, berarti jangan menggunakan yang asam gitu. Karena kalau asam kan mengiritasi ya, jelas-jelas gitu. Maka hindari bahan-bahan yang bersifat mempengaruhi pH di area tersebut gitu. Kemudian untuk pengobatan mata, dia contohnya lagi ya, ini pengobatan mata itu membutuhkan pertimbangan biofarmasetik yang khusus juga gitu. Kayak misalnya pH, wah kalau misalnya lidocaine HCl misalnya ya, injeksi ya, itu kan dia asam ya. Nah ketika dia asam, kalau ditetesin gitu, nah itu pedas gitu, pasti akan pedas sekali gitu. Makanya pH untuk tetes mata ya diusahakan sesuai dengan pH di cairan mata ini gitu. Misalnya kalian ngelihatnya 7,2 ya berarti pH-nya nggak boleh kurang dari 7,2 atau mungkin berkisar ya 6,9 sampai 7,5 gitu. Nah, isotonisitasnya juga harus dilihat gitu karena ketika dia tekanan osmolaritasnya lebih tinggi dibandingkan sama cairannya kan akan menimbulkan apa? Hipertonis ya, hipertonis. Kalau hipotonis menimbulkan apa? Gitu. Kemudian ada sterilitas ya pasti ya, karena kalau misalnya kita sakit mata gitu, misalnya let's say kena mikroorganisme atau apa, ya kalau dia nggak steril berarti kan nambah mikroorganismenya, malah nanti lebih parah gitu. Kemudian juga harus diperhatikan apakah itu nanti mengiritasi kornea atau dia apa ya, draining by tears itu hilang karena air mata gitu. Kalau misalnya di kuping ya berarti pembawanya harus yang viskos ya, harus yang agak kental gitu. Jadi air tidak bisa kalau untuk tetes telinga. Gitu. Biasanya menggunakan propilen glikol atau gliserol yang lebih kental gitu. Lebih viskos ya dibandingkan dengan air gitu. Untuk obat-obat yang diberikan secara ekstravaskular, misalnya injeksi intramuskular, berarti iritasi lokal, kemudian disolusi. Benar kalau misalnya itu ya termasuk disolusi obatnya, kemudian absorpsi obatnya pada kalau intramuskular kan berarti di dalam otot ya, dia terdeposisi dulu kan, baru nanti bisa dilepas secara perlahan-lahan gitu. Kemudian untuk absorpsi sistemik pada obat dari site ekstravaskular gitu, di luar dari peredaran darah ya, itu dipengaruhi sifat anatomik dan fisiologi dari site tersebut gitu, dan sifat fisiokimia obat dan produk obat, yaitu sejelas ya sudah dijelaskan sebelumnya gitu. Kemudian jika obat diberikan secara intravaskular, misalnya IV intravena, nah berarti udah tidak ada absorpsi di situ ya, langsung jatuhnya distribusi gitu. Makanya ketika nanti ada pertanyaan jalur mana yang rute administrasi mana yang memberikan absorpsi paling baik gitu. Nah, kalian ingat nih, wah jangan-jangan intravaskular, kan intravaskular 100% 100% terabsorpsi. Nah, absorpsi itu adalah proses di mana si molekulnya itu menembus site of absorption, menembus, kemudian
setelah menembus, nah itu dihitung sebagai laju absorpsi gitu. Sementara kalau IV kan dia disuntik langsung masuk ke pembuluh darah, ya berarti tidak ada absorpsi di situ, langsung terdistribusi gitu. Jadi hati-hati dengan jebakan pertanyaan ini. Oke, kemudian pada beberapa kasus produk obat didesain sehingga ini dapat digunakan berkonjungsi gitu. Jadi apa ya? Bergabung dengan, bukan bergabung ya, dikombinasi dengan suatu alat medis yang specialized gitu, terspesialisasi, ataupun komponen packagingnya itu berbeda atau khusus. Itu misalnya larutan obat atau suspensi dapat diformulasikan untuk pada nebulizer ya. Oh, ini. Jadi untuk pasien-pasien asma ya. Nah, itu biasanya kita meng-create gitu. Gimana caranya si obat yang terlarut dalam pelarutnya itu mampu dijadikan droplet-droplet gitu, sehingga nanti bisa apa namanya ya, bisa masuk gitu, bisa masuk masuk ke dalam saluran pernapasan gitu, sampai dia masuk ke dalam paru-paru gitu. Kalau targetnya paru-paru berarti sampai paru-paru. Kalau dia targetnya hanya di trakea, di trakea. Kalau misalnya dia targetnya di alveolus berarti harus masuk sampai alveolus gitu. Kalau di bronkus ya berarti di bronkus. Kalau bronkiolus ya berarti di bronkiolus. Gitu. Jadi spesifik ya. Jadi biofarmaseutik ini memang studi yang memastikan bahwa obat tersebut ya efikasinya dijamin gitu. Efikasinya dijamin, apalagi safety-nya atau keamanannya itu pasti dijamin gitu, agar pasien tepat obatnya, tepat pengobatannya, kemudian juga terjaga keamanannya gitu. Jadi keduanya antara sifat fisik dari nebulizer dan formulasi dari produk obat dapat mengaruhi partikel droplet gitu, dan pola spraynya ya gitu, sehingga pasien menerima inhalasi gitu dari produk obat tersebut. Jadi ketika disemprotkan seret gitu, nah itu berapa yang keluar dropletnya berapa, nah droplet tersebut membawa berapa persen dari obat tersebut gitu, sehingga nanti kita hitung, oh dengan tekanan sekian kok cuma sekian gitu, nah berarti tekanannya diperbesar gitu, atau mungkin nanti ada perbaikan dari bentuk partikelnya atau seperti apa gitu, sehingga konsentrasi obat yang disemprotkan dengan dosis sekian itu bisa mencapai efek yang optimal. Dengan memilih rute pemberian obat secara hati-hati dan tepat dalam mendesain suatu produk obat, maka bioavailabilitas dari zat aktif dapat bervariasi dari absorpsi yang cepat dan lengkap menjadi lambat, kemudian ini berarti nih maksudnya adalah misalnya ada suatu sistem yang dia udah kita tahu gitu, dia absorpsinya cepat nih, nah kita mau mendesain si obat tersebut menjadi pelepasannya diperlama gitu, ditahan di matriksnya atau seperti apa gitu. Nah, sehingga kita pengennya efeknya bertahap gitu, tek 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 gitu. Jadi misalnya apa ya, let's say patch lah ya, patch transdermal misalnya, patch transdermal yang isinya
obat diabetes ya, ini contoh aja ya gitu kan. Biasanya obat diabetes kan diberikannya sekian sekian kali. Nanti mungkin belajar ini ya, belajar dengan dosen-dosen lain di farmakoterapi sistem endokrin gitu. Misalnya diberikan sekian, dosisnya sekian, diminum sekian kali, sekian tablet gitu. Nah, ini bisa diberikan sekali, misalnya dikasih patch, satu patch itu untuk sehari. Nah, di patch itu kita harus bisa menghitung laju absorpsinya si patch tersebut harus sama dengan ketika dia di fase oral gitu. Kemudian sekali obat secara sistemik terabsorpsi, maka proses fisiologis normal untuk distribusi dan eliminasi akan terjadi gitu. Yang biasanya tidak mempengaruhi dari formulasi obat. Jadi kalau udah selesai proses absorpsi, nah itu formulasi obat udah nggak berpengaruh teman-teman gitu. Yang berpengaruh adalah sifat dari obat tersebut gitu. Kemudian laju pelepasan obat dari produk dan kecepatan serta jumlah dari absorpsi obat sangat penting dalam menentukan distribusi, onset. Nanti belajar tentang onset dan durasi. Kalau onset itu kan berarti dari masa pemberian sampai dia menimbulkan efek gitu. Sedangkan durasi itu dari dia menimbulkan efek sampai efeknya hilang gitu, seperti itu. Jadinya nanti kita harus bisa memilih gitu. Ketika kita pengen onsetnya lama, ya berarti formulasi sediaannya seperti apa gitu, si zat aktif yang digunakan seperti apa, seperti itu gitu. Kemudian ini ada contoh-contoh lainnya. Pertimbangan biofarmasetik sering gitu menentukan dosis atau bentuk sediaan dari produk obat tersebut gitu. Misalnya gitu untuk dosis yang diberikan secara untuk aktivitas lokal, itu misalnya produk obat topikal, misalnya salep, nah itu biasanya ditunjukkan dalam konsentrasi gitu atau persentase. Misalnya salep hidrokortison mengandung 0,5% kan, berarti hidrokortison ointment ingredientsnya berarti hidrokortison 0,5% gitu. Jumlah obat jumlah obat yang diaplikasikan tidak spesifik karena konsentrasi obat pada site-nya gitu, pada tempat dia dikasihnya itu gini maksudnya, jumlah obat yang diaplikasikan tidak spesifik karena konsentrasi obat pada site-nya itu, pada topikal ya, pada kulit ya, itu berhubungan dengan aksi farmakodinamis. Bagaimanapun studi biofarmasetik harus dilakukan untuk memastikan bahwa produk obat tidak mengiritasi, tidak menimbulkan respons alergi, kemudian juga menghasilkan suatu absorpsi obat yang optimal. Nah, itu adalah salah satu poin pentingnya. Jadi kita hanya sampai absorpsi. Ya, teman-teman. Gitu. Kemudian untuk ranah berikutnya itu berarti lebih ke arah farmakokinetik ya. Nanti kalian akan belajar. Gitu. Kemudian dosis obat yang dimaksudkan untuk pemberian absorpsi secara sistemik diberikan pada basis gitu ya, pada basis dalam miligram atau gram. Kemudian pada kasus ini dosis berarti dosis berdasarkan jumlah obat yang diabsorpsi secara sistemik dan terlarut dalam volume tertentu, volume distribusi tertentu untuk menghasilkan konsentrasi obat yang diharapkan pada tempat targetnya ya, gitu. Jadi
Maksudnya adalah iya. Jadi kalau misalnya obat yang akan diberikan secara sistemik ya jelas gitu bahwa dosis tersebut diyakini bahwa jumlah obat pada dosis tersebut itu secara sistemik terabsorpsi dan terlarut pada sejumlah volume distribusi sehingga menghasilkan efek obat yang diharapkan. Itu perbedaan antara si lokal sama sistemik ya. Absorpsi untuk obat-obat yang lokal sama yang sistemik. Gitu. Kemudian dosis terapeutik juga dapat juga dapat ditentukan ya berdasarkan berat badan, kemudian luas area tubuh dari pasien tersebut. Gitu. Ya ini udah belajar ya waktu kemarin pengantar farmasi atau farmasetika ya. Kemudian untuk banyak produk obat komersial, dosis ditentukan pada bobot rata-rata ya, dan dapat tersedia atau maybe available ya, dapat tersedia pada beberapa kekuatan dosis ya. Misalnya 10 mg, 5 mg, 25 mg, kan kita sering lihat ya, paracetamol aja ada yang 500 mg, 650 mg, dan lain sebagainya gitu. Untuk mengakomodir atau mengakomodasi perbedaan pada berat badan dan kemungkinan untuk mengakomodasi tadi perbedaan berat badan ya, sehingga nanti dari orang yang berat badannya misalnya let's say 50 kilo ya sama 75 kilo ya pasti akan berbeda gitu. Nah, untuk mengakomodasi hal tersebut sehingga produk obat itu biasanya ada berbagai kekuatan sediaannya gitu. Kayak paracetamol 500 mg, 550 mg gitu. Terus ada apalagi tuh? Simvastatin 10, simvastatin 20, atorvastatin 10, atorvastatin kalsium 20 dan lain sebagainya. Gitu. Jadi semoga ini bisa membuka ini ya wawasan teman-teman ya untuk menjalani mata kuliah biofarmaseutik ini ya, walaupun cuma 1 SKS tapi mata kuliah ini penting karena akan berkaitan dengan misalnya produk obat yang akan kalian buat nantinya di praktikum ataupun nanti di ketika kalian melakukan penelitian gitu. Jadi semoga bermanfaat. Mungkin kalau ada pertanyaan kita bisa bicarakan di sesi perkuliahan menggunakan Jimit ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.